Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin bolu karamel kukus yang aku cetak di cetakan yang kecil-kecil dan bentuknya itu unik-unik banget. Aroma bolunya tuh super wangi karamel gitu. Terus teksturnya lembut, legit dan kenyal. Ini enak banget, cocok buat suguhan saat arisan. Bisa juga buat oleh-oleh buat keluarga. Dan untuk satu resep ini kita membutuhkan 3 butir telur, hasilnya 16 pieces. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan menyiapkan bahan A. Siapkan wajan anti lengket atau teflon. Masukkan 180 gram gula pasir. Di sini gula pasirnya kita sebar di atas teflon supaya nanti saat dipanaskan lebih cepat meleleh. Letakkan di atas kompor. Masak dengan api sedang cenderung kecil dan kita masak sampai benar-benar meleleh sempurna. Untuk memasaknya sendiri nggak perlu diaduk ya teman-teman, atau jangan diaduk, hanya digoyang-goyangkan seperti ini aja sampai gula pasirnya meleleh dan larut sempurna dan menjadi karamel. Karena kalau misalnya gula ini kita aduk, nanti pengaduknya malah jadi lengket semua. Jadi cukup digoyang-goyangkan seperti ini aja sampai gulanya larut dan berubah menjadi karamel. Kalau udah, matikan api kompor. Kemudian kita tuang sebanyak 370 gram air panas. Airnya ini wajib banget panas supaya lebih gampang untuk melarutkan si gulanya. Tuang air panas secara bertahap dan perlahan-lahan aja sambil diaduk seperti ini. Aduk sampai gula larut sempurna dengan air, dan kalau misalnya gulanya agak susah larut bisa dinyalakan apinya, api kecil aja. Sisihkan larutan gula karamel dan tunggu sampai benar-benar dingin. Lanjut kita akan siapkan bahan B atau bahan kering. Di sini aku siapkan juga wadah atau bowl yang bersih dan kering. Kemudian kita masukkan sebanyak 340 gram tepung terigu protein sedang. Tepungnya jangan lupa diayak dulu ya, supaya teksturnya lebih lembut dan gampang saat pencampuran. Lanjut kita tambahkan dengan 1 sendok teh baking powder. Ini semua bahan keringnya wajib banget kita ayak supaya nggak berkerindil. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh soda kue. Dan untuk bahan keringnya ini bisa kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan bahan C atau bahan telur. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Kemudian kita masukkan sebanyak 3 butir telur utuh. Tambahkan dengan 195 gram gula pasir. Dan setengah sendok teh pasta vanila. Ketiga bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menit atau sampai mengembang, kental, dan warnanya pucat. Proses pembuatan bolu karamel kukus ini menurutku cukup gampang dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Setelah aku mixer selama kurang lebih 10 menitan, bisa terlihat ini warnanya udah mulai pucat dan adonannya juga udah mengembang. Selanjutnya secara bergantian kita masukkan bahan A atau larutan karamel bergantian dengan bahan B atau bahan keringnya. Untuk pemikserannya sendiri gunakan kecepatan rendah aja supaya saat adonan atau bahan A dan bahan B nya dituang nggak terlalu bertaburan. Di mixernya juga jangan terlalu lama, asalkan bahan A dan bahan B udah tercampur rata dengan bahan C, langsung aja kita hentikan proses pemikseran. Tujuan kita tambahkan bahan A dan bahan B secara bergantian seperti ini supaya adonannya gak gampang split. Lakukan sampai semua bahan A dan bahan B habis. Jadi kita tuang dulu larutan karamel, kemudian kita tambahkan bahan kering, tuang larutan karamel lagi, dan kita masukkan lagi bahan keringnya. Di sini aku pemikserannya sampai tercampur rata aja, dan kalau udah agak tercampur seperti ini, aku rapikan dulu bagian samping-samping wadahnya supaya bisa terjangkau mixer. Aku mixer kembali pakai kecepatan rendah. Di mixernya nggak perlu terlalu lama, sebentar aja. Nah ini udah cukup. Selanjutnya aku mau bantu aduk dengan spatula untuk memastikan semua bahannya udah benar-benar rata. Kalau udah dipastikan rata, masukkan 115 gram butter yang udah aku lelehkan dengan cara ditim. Butternya boleh banget kalau misalnya mau diganti pakai margarin. Tapi kalau misalnya pengen aromanya lebih wangi, teksturnya juga lebih lembut dan legit, sebaiknya gunakan butter. Butternya sendiri tadi udah aku lelehkan dengan cara ditim, dan saat kita masukkan ke dalam adonan, pastikan butternya sudah dalam kondisi hangat-hangat kuku hampir dingin. Aduk balik dengan spatula sampai semua butter tercampur rata dengan adonan. Pastikan gak ada butter yang mengendap di dasar. Konsistensi hasil akhir adonan bisa terlihat adonannya ini nggak begitu kental ya, agak encer dan warnanya kecoklatan. Pindahkan adonan ke gelas ukur supaya lebih gampang saat penuangan. Dan di sini aku siapkan untuk cetakannya. Cetakannya aku pakai cetakan plastik yang kecil-kecil seperti ini aja.
Kemudian kita oles cetakan dengan minyak goreng sampai merata. Selanjutnya, susun cetakan yang udah dioles ke dalam saringan. Adonan bolu karamel yang udah kita buat sebelumnya tadi udah aku pindahkan ke gelas ukur supaya gampang untuk penuangannya. Tuang ke dalam cetakan setinggi 3/4 cetakan. Jadi saat menuang jangan sampai terlalu penuh ya teman-teman, karena adonan ini akan mengembang. Bisa dilihat dan diperhatikan, tekstur adonan dari bolu karamel ini memang tidak begitu kental. Teksturnya sedikit encer, tapi nggak yang encer banget. Dia juga tidak bergerindil ya, teksturnya juga halus dan sangat licin. Sebelum adonan ini dituang, aku udah panaskan kukusan selama kurang lebih 15 menitan atau sampai panas dan benar-benar beruap dan mendidih. Letakkan saringan ke atas air kukusan yang udah dipanaskan sampai mendidih. Tutup rapat dan masak dengan api sedang aja selama kurang lebih 25-30 menit atau sampai benar-benar matang. Setelah kurang lebih 25 menitan dikukus, ini udah kelihatan banget bolunya udah sedikit mengembang. Akan aku kukus kembali sampai kurang lebih 30 menitan totalnya. Dan kalau udah, aku mau buka dan ternyata ini bolu karamel kukusnya udah benar-benar matang. Langsung kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Tunggu sampai kondisinya hangat-hangat kuku hampir dingin. Dan kalau udah mulai hangat-hangat kuku dan udah mulai menyusut seperti ini, bisa langsung kita keluarkan dari cetakan. Bikin bolu karamel dengan cara dikukus. Pakai cetakan motif kecil-kecil kayak gini merupakan salah satu inovasi baru ya buat ide bakulan baru. Bisa juga buat suguhan saat arisan. Nah, kalau udah cukup hangat-hangat kuku atau hampir dingin, bisa langsung kita keluarkan dari cetakan. Ini mengeluarkannya juga gampang ya, karena tadi sebelumnya cetakannya udah kita oles dulu pakai minyak goreng. Nah, ini hasilnya cakep-cakep banget, pakai cetakan atau molding kecil seperti ini. Garis dan motifnya juga kelihatan tegas dan jelas ya. Warna dari bolunya aku suka banget, warnanya keemasan gitu. Terus pas aku sentuh, ini beneran lembut, kenyal-kenyal, dan halus banget. Yang paling bikin aku suka dari bolu karamel ini adalah wangi khas dari karamelnya itu bener-bener kecium banget. Aromanya tuh wangi ya teman-teman. Dipadukan dengan aroma butter juga, Masya Allah ini tuh beneran menggugah selera. Dengan bentuknya yang lucu, unik, terus kecil-kecil kayak gini, bikin orang tuh makin penasaran. Resep ini tuh sangat recommended ya, wajib banget dicobain di rumah. Cuma pakai 3 butir telur aja, bisa menghasilkan kurang lebih 16 pieces. Dengan ukuran yang nggak begitu kecil, juga nggak yang terlalu besar. Ini pas banget ukurannya. Pas aku pegang kayak gini aja, teksturnya itu udah kelihatan banget, sangat lembut dan empuk. Motifnya juga tegas banget ya teman-teman, ini beneran cantik banget. Bener-bener cantik banget ya bolunya, warnanya itu keemasan seperti ini. Dan pas aku belah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, teksturnya tuh sangat lembut, empuk, dan legit. Untuk rasanya, jelas ini enak banget. Manisnya juga pas banget, gak begitu manis. Rasa dari karamelisasi gulanya juga berasa banget, kuat dan enak. Ditambah lagi teksturnya yang sangat lembut, legit, buttery banget. Ada sedikit rasa gurihnya juga, pokoknya ini enak banget, recommended, mantep. Apalagi pas digigit, ini teksturnya tuh beneran lembut, empuk, terus legit. Apalagi aromanya ini super wangi banget. Cocok dan layak banget buat ide bakulan dan bisa juga buat suguhan saat arisan. Dijamin ibu-ibu bakalan rebutan. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.